Fuck! Yes, sir. Okay, bye. Film ini dimulai dengan memperkenalkan Kent McCoy, seorang agen perumahan yang serius dalam pekerjaannya dan berusaha keras membangun hubungan yang baik dengan keluarganya. Kent tinggal bersama istrinya, Meg, dan putra mereka yang masih kecil yang bernama Jack. Ketika pesta ulang tahun Jack akan dimulai, mereka menghadapi masalah karena badut yang seharusnya tampil di acara tersebut tiba-tiba batal. Who double books a clown? Listen, everything's gonna be fine. Dalam keputusasaan untuk membuat Jack senang, Kent menemukan kostum badut tua yang tersembunyi di salah satu rumah yang dia urus. Tanpa mengetahui bahwa kostum tersebut memiliki sejarah yang gelap, Kent memutuskan untuk mengenakan kostum badut tersebut sebagai pengganti badut yang seharusnya tampil. Inilah awal dari serangkaian kejadian mengerikan yang akan mengubah hidup Kent dan keluarganya secara drastis. Dengan kebaikan hati untuk membuat anaknya bahagia, Kent tidak menyadari bahwa dia telah mengambil langkah yang membawanya ke dalam kegelapan yang mencekam dari kutukan yang melibatkan kostum badut tersebut. Setelah pesta ulang tahun Jack berakhir, Kent mencoba menghapus make-up pada wajahnya tapi tidak bisa, wig berwarna-warninya juga tidak bisa dilepas seakan wig itu telah menjadi rambut asli Kent. Lalu ia mencoba melepaskan kostum tersebut namun semua usahanya gagal. Saat di rumah Kent meminta bantuan kepada Meg, ketika Meg berhasil mencabut paksa hidung bulat merah badutnya, hidung Kent mengalami pendarahan parah karena kulit hidungnya ikut tercabut. Hidung badut itu lalu dimakan oleh anjing milik Jack. Maybe someone's playing a prank on you. Awalnya, dia menganggapnya sebagai lelucon atau kesalahan sederhana, tetapi seiring berjalannya waktu, Kent mulai menyadari bahwa kostum tersebut memiliki kekuatan yang aneh dan mengerikan. Kent akhirnya melacak siapa pemilik kostum badut antik tersebut untuk meminta bantuan, yang membawanya kepada Carson, seorang kolektor kostum antik. Carson pun menjelaskan bahwa kostum itu tidak boleh dikenakan oleh siapapun karena itu bukan kostum badut melainkan kulit asli dari entitas iblis purba pemangsa anak kecil yang telah lama terlupakan. Kent lalu datang menemui Carson, lalu ia dijelaskan bahwa iblis yang dahulu kala tinggal di goa-goa pegunungan Nordik ini bernama The Clown, dan siapapun yang mengenakan kulit tersebut akan menjadi reinkarnasi dari iblis purba Clown. Dalam setiap kebangkitannya, Clown butuh makan 5 anak kecil. Mungkin itulah alasan mengapa Kent begitu kelaparan sejak ia mengenakan kostum tersebut dan tidak ada satu makanan pun yang bisa menghilangkan laparnya. Setelah Kent mengerti apa yang terjadi padanya, Carson berhasil membiusnya dan mencoba memenggal kepala Kent, karena pemenggalan adalah satu-satunya cara untuk membunuh iblis Clown. Namun Kent yang tersadar dan berhasil melepaskan diri dan melawan Carson yang mencoba memenggalnya. Kent lalu menyandra Carson dan memberitahukan pada Meg bahwa Carson mencoba membunuhnya hanya bahwa dirinya telah dikutuk karena memakai kostum badut berdasarkan yang ada di buku milik Carson. Di sana terdapat keluarga Meg, lalu adik ipar Meg yang merasa itu adalah lelucon Kent dan telah menculik seseorang. Ia lalu mencoba mencabut wig rambut Kent yang sudah menyatu. Kent lalu marah dan tak sengaja mematahkan tangan adik iparnya itu. Sadar itu tak sengaja Kent lalu pergi. Kejadian itu akhirnya berujung dengan kepolisian. Meg diintegrasi oleh detektif tentang Kent suaminya. Dari sini, kita akan menyaksikan transformasi fisik mengerikan serta pertempuran batin Kent yang secara perlahan berubah dari seorang ayah yang mencintai anaknya menjadi monster Clown. Tangan dan kakinya telah berubah di saat Carson mencoba membunuh Kent hingga mobilnya tergelincir dan menabrak pembatas di perbaikan jalan. Kent telah menyadari perbuatannya itu seperti apa yang dikatakan Carson, ia lalu pergi meninggalkan Carson. Semakin lama Kent mengenakan kostum tersebut, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak normal dan berbahaya terkait dengan kostum badut itu. Kent mulai merasa dorongan aneh untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa baginya, termasuk keinginan yang makin kuat untuk dekat dengan anak-anak.
yang berubah menjadi nafsu makan yang gelap dan mengerikan. Dengan keadaan yang semakin memburuk, Kent harus menghadapi realitas bahwa dia mungkin tidak bisa melepaskan diri dari kutukan itu tanpa mengorbankan lebih banyak lagi. Ini adalah awal dari petualangan gelapnya dalam mencoba melawan kutukan dan menyelamatkan diri serta keluarganya dari nasib yang mengerikan. Ia lalu datang ke rumah kosong, di mana rumah yang sedang ia pasarkan. Ia lalu dikejutkan oleh seorang bocah dan ia langsung masuk ke dalam. Di dalam kesendiriannya, Kent lalu menghubungi Meg dan meminta maaf apa yang telah terjadi menimpa pada dirinya saat ini. Kent lalu menembakkan ke arah mulutnya dengan pistol milik Carson, lalu darah berwarna-warni keluar dari balik kepalanya. Tapi Kent tidak bisa mati, ia hidup kembali setelah usahanya mencoba bunuh diri. Ia lalu mencoba pergi ke toko perlengkapan dan membeli sebuah alat mesin potong dan mencoba menjatuhkan dirinya ke mesin itu tepat di bagian leher agar bisa terpenggal. Namun ia dikejutkan dengan seorang bocah yang datang masuk ke kamar Kent. Mesin potong tiba-tiba tergeser dan piringannya lepas lalu menembus bocah itu. Kent yang menyadarinya langsung memakan bocah itu. Tak lama Meg lalu datang dan mengajak Kent pulang ke rumah. Ia lalu mengikat Kent di ruang bawah tanah dengan rantai. Dalam upaya putus asanya Meg mencoba mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul kutukan yang menimpa kostum badut itu. Ia mulai melakukan penyelidikan mendalam dengan buku Carson. Meg lalu menemukan bahwa kostum itu sebenarnya adalah kostum yang digunakan oleh seorang badut dari zaman dulu yang terkenal karena kelalaiannya dalam merawat anak-anak yang dia hibur. Kostum ini telah menjadi bahan cerita-cerita legenda di mana dipercaya mengandung roh jahat atau terkutuk. Meg lalu menghampiri Carson yang dirawat di rumah sakit untuk mencari penjelasan tentang apa yang telah dialami suaminya itu. Carson yang tidak bisa bicara karena mendapatkan perawatan di bagian rahang dan giginya lalu menuliskan di kertas menanyakan di mana Kent. Meg berbohong bahwa ia tidak tahu dan polisi masih dalam pencariannya. Carson lalu menuliskan dengan kata jangan percaya kepadanya. Meg meminta bagaimana cara melepaskan kostum itu tapi Carson hanya menuliskan kata-kata yang tidak membantu. Meg akhirnya pergi dan menghampiri rumah di mana Kent telah menemukan kostum badutnya itu. Ia lalu menemukan sebuah kamera dan memutarnya. Di dalam video tersebut diperlihatkan seorang dokter bersama sosok monster yang diikat di kursi. Meg lalu khawatir dengan Jack yang telah pulang sekolah, di mana Kent ada di rumah juga. Di rumah, Kent mencoba memanggil Jack untuk datang menghampirinya. Jack menghampiri Kent dan menceritakan pada ayahnya bahwa ia telah dibuli oleh temannya. Kent lalu meminta Jack untuk mencari kunci ikatan rantai padanya itu. Tak lama Meg datang dan bertemu Jack, ternyata Jack telah membuka kunci ikatan Kent. Kent pergi mencari teman Jack yang telah membulinya yang mana akan dimangsanya. Malamnya, anjing Jack yang sebelumnya telah memakan hidung badut Kent, anjing itu berubah menjadi ganas dan akan menyerang Meg. Lalu tiba-tiba Carson datang dan memenggal kepala anjing itu tepat saat akan melompat menyerang Meg. Carson lalu menceritakan pada Meg, bahwa dia dulu menemukan kostum badut itu di ruang bawah tanah bersama sisa-sisa sampah. Ia sebenarnya hendak menjualnya ke sirkus tapi sebelumnya Carson ingin menggunakannya untuk hal baik. Saudaranya adalah seorang dokter penyakit dalam yang menyerang anak-anak. Carson menggunakan kostum badut itu untuk menghibur anak-anak yang menderita penyakit tersebut. Saat perubahan dimulai Carson meminta bantuan kepada saudaranya dan saudaranya bersumpah akan mencari obatnya. Hingga suatu saat Carson terbangun dengan keadaan normal dan tanpa kostum. Ia lalu menyadari saudaranya itu telah mengorbankan 5 anak dari rumah sakit yang hampir mati. Sejak saat itu, saudaranya tidak pernah meninggalkan rumah dan menjaga kostum itu selama hidupnya. Lalu Kent bertugas untuk menjual rumahnya dan menemukan kostum itu hingga kutukan itu kembali lagi di mana Kent yang telah dipilih. Carson memberitahukan untuk menghentikan iblis di kostum itu harus memenggal kepalanya. Akhirnya Carson dan Meg mencari Kent, setelah Jack memberitahukan bahwa ayahnya telah pergi ke rumah temannya. Di sana mereka menemukan mayat seorang anak yang tubuhnya sudah terkoyak-koyak. Dengan tampilan Kent yang kini seperti badut, Meg berpikir selanjutnya Kent akan pergi ke playground tempat bermain anak-anak. Mereka akhirnya menuju ke sana. Sesampainya di sana Meg meninggalkan Carson di mobil dan ia mencoba melihat tanda-tanda di dalam. Karena di dalam hanya ada anak-anak yang bermain, Meg kembali tapi Carson sudah tidak ada.
Di dalam Ken telah memangsa beberapa anak-anak yang sedang bermain, hingga keadaan menjadi kisruh. Para orang tua dan anak-anak berlarian keluar. Meg kembali masuk ke dalam dan bertemu Carson yang telah melihat jejak darah berceceran. Saat mereka mengikuti darah itu, Meg menemukan Kent yang kini tampilannya hampir sepenuhnya menjadi iblis klon. Carson lalu tiba-tiba datang akan memenggal kepala Kent dengan kampak, tapi Kent melawannya dengan mudah. Meg mencoba memanggil Kent berharap jiwa Kent masih ada di sana, tapi iblis itu meminta satu anak lagi jika Meg menginginkan Kent kembali. Iblis itu meminta dibawakan Jack ke tempat favoritnya untuk dimangsa terakhirnya agar bisa melepaskan kutukan itu. Iblis itu lalu pergi sebelum polisi datang dan menangkap Carson. Meg keluar lalu menelpon ayahnya menanyakan Jack, lalu ia meminta ayahnya untuk pergi dari sana bersama Jack. Dad, He's fine. Don't worry about it. take him and you gotta leave. Saat Meg akan pergi, seorang anak perempuan menghampirinya meminta tolong untuk diantarkan pulang. Meg lalu pergi di mana seorang detektif melihat kepergian Meg bersama anak perempuan itu. Meg lalu membawa anak itu ke pinggir danau dan akan meninggalkannya untuk dikorbankan kepada iblis klon. Tapi dalam lubuk hati Meg, ia tidak tega dan menyuruh masuk kembali anak itu. Tapi anak itu menjadi takut kepada Meg dan pergi bersamaan seorang detektif datang dan mengejar anak perempuan itu. Meg kembali memikirkan Jack, di mana ayahnya kembali ke rumah Meg bersama Jack. Ia lalu pulang dan bertemu ayahnya. Saat itu juga tiba-tiba iblis klon datang dan membunuh ayahnya. Meg mencoba melawan iblis itu dengan kemampuan seadanya. Saat iblis itu berhasil menemukan Jack di ruang bawah tanah, Meg datang lalu mengikat leher iblis itu dengan rantai yang dikaitkannya di tiang. Meg lalu mengantam kepala iblis itu dengan palu besar hingga terpenggal. Ia juga menarik kepala iblis itu hingga benar-benar terputus dari tubuhnya. Meg dan Jack akhirnya selamat dan kutukan itu pun akhirnya hilang. Kepala iblis itu perlahan luntur dan menjadi kepala Ken. Kostum itu akhirnya terlepas di mana saat di ruang otopsi semua rambut, wig, dan kostum badut tersebut telah disegel sebagai barang bukti. Dan film pun berakhir. Alur cerita film ini membawa kita melalui perjalanan karakter Kent yang tragis. Awalnya hanya mencoba membuat anaknya senang dengan mengenakan kostum badut yang ditemukan secara tidak sengaja, Kent tanpa sadar terjerumus ke dalam kutukan yang mengubahnya secara fisik dan mental menjadi sosok yang menakutkan. Transformasi Kent tidak hanya mencakup perubahan penampilan fisik yang mengerikan, tetapi juga menghadirkan konflik batin yang dalam karena dorongan nafsu makan yang mengerikan terhadap anak-anak. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Nah, itulah rekap alur film yang berjudul Clown yang dirilis pada tahun 2014. Terima kasih yang sudah nonton video ini, pilih tanda like bila suka video ini dan pastinya klik tombol subscribe channel ini, agar selalu terupdate video-video terbaru di channel ini. Saya Andrian pamit dan sampai jumpa di video-video lainnya.